Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pak. Dengar suaranya? Baik, silakan buka kameranya semuanya. Buka kameranya. Buka kameranya semuanya. Winda, Anggara belum buka. Winda, Anggara. Gusti Ayu nggak lihat. Gusti Ayu nggak terlihat. Winda, Anggara ada nggak? Anggara, Sipra. Anggara mana Anggara? Wajahnya nggak kelihatan Anggara. Oktarina, Vega, Agnes. Oktarina, Iya, Pak. Vega, Agnes. Ya, Pak. Hadir, Pak. Baik ya. Hari ini kita akan pengarahan ya sehubungan dengan persiapan praktik profesinis manajemen keperawatan. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa tahapan capaian atau kompetensi yang Anda harus siapkan pada saat praktik profesinis. Nanti saya juga akan jelaskan mengenai ada beberapa kompetensi penting yang Anda harus miliki ketika Anda nanti berperan. Karena kita di sini memperankan ya, jadi bukan melakukan tindakan seperti mungkin kalau KMB tindakan masang kateter ya, kemudian perawatan luka dan sebagainya, tetapi nanti pada saat manajemen itu lebih kita bahasa kita namanya role play ya. Kita mencoba untuk memerankan peran yang ada di dalam ruangan ya, terutama nanti ada dua peran yang penting nanti dilakukan, yaitu adalah perawat sebagai kepala ruangan dan perawat sebagai ketua tim. Teman-teman ketika di lapangan ya, untuk kegiatan ini silahkan menyatu dengan ruangan. Jadi tidak ada nanti kepala ruangan mahasiswa dengan kepala sungguhnya. Jadi memang nanti menyatu. Jadi ini menjadi PR kita semua karena sering sekali kegiatan manajemen perawatan ini mereka bingung ya. Bingungnya adalah pada saat dinas ini bagaimana teknisnya, karena kan beda dengan praktik-praktik yang lain seperti KMB, KDM, KADA dan sebagainya. Saya akan jelaskan dulu mengenai secara umum ya, mudah-mudahan terlihat gambarnya.
Ya. Jadi secara umum ya, ini manajemen keperawatan ini beban SKS-nya 4. Jadi lumayan besar kalau teman-teman bisa dapatkan nilai yang terbaik ya, itu akan membantu nilai-nilai yang lain ya, seperti KMB ya, Gadar ya, kemudian ada komunitas kan tinggi juga, komunitas kan ada 2, komunitas dengan keluarga ya, kemudian ada perawatan anak, perawatan jiwa, itu hampir sama dengan 4 SKS. Jadi ini mohon untuk benar-benar dilakukan, jangan cuma sekedar say hello aja, nanti teman-teman dinas manajemen hanya sekilas ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang harus Anda lakukan ya sehubungan dengan praktik ini. Praktik ini memang sangat singkat, hanya 4 minggu ya, atau sekitar 1 bulan. Nah, ketika praktik apa sih yang kita harus aplikasikan? Yang pertama adalah menerapkan model kepemimpinan. Jadi nanti kita akan praktik di lahan, ya kita akan melihat beberapa pimpinan, ya pemimpin atau kepala ruangan atau ketua tim itu ada beberapa model, ya. Jadi ada model kepemimpinan yang mereka terapkan di dalam ruangan. Kemudian kita nanti menerapkan pengelolaan ruangan. Nah, pengelolaan ruangan ini juga banyak macam ya. Pengelolaan ruangan nanti kalau di kita nanti kita menggunakan metode tim. Sebenarnya metode itu banyak. Ada metode fungsional, metode kasus, ada metode primer ya, yang disebut namanya MPKP ya. Jadi kita gunakan metode tim. Metode tim ini masih banyak digunakan di rumah sakit. Karena yang pertama adalah mudah, yang kedua memang masih ada keterbatasan tenaga perawat ya. Kalau dia profesional, dia harus mampu minimal mahasiswanya adalah atau minimal perawatnya adalah nurse ya. Kalau itu profesional, kemudian harus mampu melakukan semua kegiatan itu kalau yang profesional yang menggunakan primer. Kemudian ada juga di rumah sakit dia menggunakan kolaborasi beberapa model. Ada modelnya metode tim, paginya, siangnya pakai metode yang lain. Itu bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pasien, sesuai dengan kemampuan dari rumah sakit untuk efisiensi pembiayaan. Karena di dalam ruangan itu juga pembiayaan bagian terpenting ya. Jadi jangan sampai pembiayaannya tinggi, pasiennya sedikit. Kemudian yang keempat adalah belajar berorganisasi. Jadi nanti teman-teman di sini nanti kerjanya tim, tidak individu ya, kerjanya tim. Nanti dari kepala ruangan Anda seolah-olah menjadi kepala ruangan, menjadi ketua tim, dan menjadi perawat pelaksana. Kalau perawat pelaksana, itulah kegiatan yang sehari-hari Anda lakukan seperti Anda KMB, KDE, KDP, ya. Itu adalah bagian dari perawat pelaksana. Tetapi untuk Katim dan Karu nanti ada tugas tambahan. Nah, berorganisasi ini nanti ketika Anda kerjanya itu tim, tidak bisa kerja sendiri. Kalau Anda nanti jadi kepala ruangan, kemudian timnya, Katimnya tidak bagus, PP-nya bagus juga akan menjadi tidak bagus ya, semuanya tidak bagus. Kemudian yang nomor 5 adalah perawat profesional ya. Semoga teman-teman semuanya dengan simulasi, dengan adanya mata ajar manajemen keperawatan ini menjadikan nanti teman-teman di sini setelah selesai dari Profesinas menjadi perawat profesional. Sekarang kan Anda menjadi bahasanya adalah nurse ya. Nurse atau kita sebutnya profesi nurse. Profesi itu singkatan dari profesional. Ya, tapi sekarang saat ini Anda bahasanya masih course. Jadi calon-calon profesional ya. Jadi nanti teman-teman kalau sudah alumni ya siap kerja gitu ya, bukan dilatih-latih lagi, sudah belajar. Kalau misalnya tiba-tiba Anda masuk nanti di Siloam Hospital Group misalnya, atau Caritas Hospital Group, atau Hermina Group, atau Bunda Group, atau Eka Hospital Group, dan lain sebagainya. Anda ketika dilihat, oh ini kompetensinya bagus, ya manajerialnya bagus. Ya, manajerial ya. Jadi kalau teman-teman di sini ya saya misalnya saya susah untuk di pasien dan sebagainya, pelajari itu dengan baik-baik, nanti Anda bisa
bagian dari tim manajerial. Kemudian untuk yang kedua ini capaian. Ya, capaiannya ini ada 5 sebenarnya, tidak banyak. Ya, yang pertama adalah keterampilan interpersonal efektif dalam kerja tim. Jadi saya bilang tadi, ini kerjanya tim, bukan individu. Jadi kalau Anda tidak masuk, bisa orang di hari yang lain. Makanya teman-teman harus 100% hadir. Karena di dalam tim ini kalau misalnya kepala ruangannya hari itu, nanti kan teman-teman sudah saya langsung bagi perannya sebagai sebagai peran Karu, Katim, dan PP. Jadi Anda tidak lagi menyusun kembali ya, kita sudah siapkan. Kemudian yang kedua, aplikasi kepemimpinan. Jadi nanti teman-teman kan di sini koordinasi teman-temannya. Nanti kalau yang berperan nanti teman-teman teman-teman yang berperan sebagai kepala ruangan, dia akan mengatur Katim dan pelaksana. Jadi ketika mengatur ini kan ada gaya berbeda setiap orang. Oh, ada orang otoriter, ada orang demokrasi, atau orang keduanya ya. Jadi tergantung dari masing-masing individu. Makanya di sini Anda belajar bagaimana sih mengkoordinasi dari tim Anda. Kemudian pengelolaan sumber daya. Nah, nanti sebagai kepala ruangan Anda mencoba untuk menghitung tenaga perawat. Nanti kita akan pelajari hari ini, itu wajib hukumnya mahasiswa memahami cara menghitung tenaga perawat. Maksudnya menghitung logistik. Jadi logistik ini yang dimaksud adalah nanti ada alat medis dan non medis. Ya, di dalam panduan ya sudah kan itu ada menghitung logistik yang ada di seluruh ruangan. Kalau Anda nanti di ruangan lahannya itu semua akan dihitung. Ya, dihitungnya nanti bukan dihitung satu-satu, akan ada 1, 2, enggak. Nanti mereka sudah ada punya catatan, Anda rekap. Ya, seolah-olah ada kepala ruangan yang merekap keadaan dari ruangan itu, apakah memang ada kendala hari ini, ataukah ada ketersediaan barang, atau kekurangan barang, dan lain sebagainya. Kemudian ini organisasi dalam ruang rawat itu ada kepala ruangan, ada tim, ada perawat pelaksana. Ya, jadi kita perawatnya di rawat inap. Nanti beda lagi nanti di bagian bedah, ya, beda lagi di bagian gawat darurat. Beda lagi nanti di bagian ICU, PICU, ya. Beda lagi nanti di rawat jalan. Tetapi pada prinsipnya ketika Anda sudah memahami dari konsep kepala ruangan, Katim, dan PP, pada dasarnya Anda akan memahami alurnya. Ya, terutama alur ya. Jadi ya manajemen ini pasti ada ya, setiap manusia pasti punya masalah, tetapi bagaimana menanggapi masalah itu. Nah, di sini manajemen konflik nanti teman-teman juga akan belajar. Nanti ada 3 macam sebenarnya dalam teori pada saat ada semester 8, ada antar perawat dengan antar tim kesehatan, kemudian dengan pasien. Ya, ini juga sering terjadi. Bagaimana Anda menyelesaikan masalah-masalah itu? Kalau Anda sebagai pimpinan juga harus memahami. Kemudian pelaksanaan praktiknya nanti dilakukan di Caritas Hospital Palembang di ruang unit stroke. Jadi silakan untuk kemarin belum pernah ke ruang Lukas ya, dekat ruang ACU ya, ruang ICU ya. Kemudian pagi jam 6.30 Anda sudah di 14.00 Anda sudah pulang. Misalnya jam 12.30 Anda sudah di sana, jam 20.00 Anda boleh pulang. Ya, kemudian jumlah mahasiswa per periode. Jadi Jadi untuk
apa namanya? Ini siapa ya? Jadi untuk kelompok, setiap kelompok ada yang ada 8 orang. Ini nanti setiap periode 8-9 bagi menjadi shift pagi dan shift siang. Kemudian untuk pembimbing atau perseptornya Oke ya, jadi untuk perseptor klinik nanti dibantu oleh kepala ruangan ya, ataupun dari nanti koordinator CI Pak Beni ya, nanti akan membantu untuk kegiatan manajemen keperawatan. Kemudian untuk metode pembelajaran kita ada 7 macam. Yang pertama adalah pre dan post conference. Ya, kemudian bisa teaching, ronda keperawatan, kemudian tutorial individu, kemudian case report dan operan dinas. Kemudian untuk sistem pendelegasian ada KARU, KATIM dan PP. Ya, kemudian ada seminar hasil mini riset analisis SWOT. Jadi nanti teman-teman tugasnya nanti saya akan sampaikan nanti terutama di bagian jadwal dan panduan. Nah, ini penugasannya ya. Yang pertama mahasiswa membuat laporan pendahuluan. Ya, membuat laporan pendahuluan ya. Kemudian laporan simulasi peran KARU, KATIM dan PP ini dalam bentuk nanti form ya. Jadi ada formnya sebenarnya sudah ada, teman-teman tinggal isi atau nanti teman-teman buat di dalam catatan ya. Kemudian seminar mini riset hasil SWOT. SWOT ini teman-teman nanti menganalisis dari ruangan tersebut ya, apakah nanti dari ruangan tersebut memiliki beberapa kekurangan yang harus kita perbaiki atau memiliki potensi yang akan kita tingkatkan. Jadi prinsipnya di analisis SWOT ini bukan mencari kejelekan dari rumah sakit atau ruangan, tetapi kita menganalisis ya apa yang bisa kita lakukan, potensi apa yang bisa kita gunakan di dalam ruangan ya. Nanti yang Anda gunakan di dalam mini riset ini teman-teman nanti ini hasilnya akan dipresentasikan ya, dipresentasikan. Nah, ini untuk kegiatannya sama seperti teman-teman kemarin melakukan riset skripsi, tetapi ini lebih mini, namanya mini kan lebih kecil. Jadi nanti Anda boleh menggunakan instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner, dalam bentuk nanti wawancara ya, dalam bentuk dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada penilaian sikap. Ya, ini penilaian sikap ini nanti teman-teman juga akan dilihat sikapnya. Ya, baik dari perseptor ruangan atau lahan dengan perseptor pendidikan. Kemudian teman-teman juga akan melakukan ujian peran KARU dan KATIM. Jadi berat pelaksananya tidak ada ujian, jadi hanya ujian peran KARU dan KATIM. Jadi nanti ada jadwal ujiannya kapan, Anda sudah ada di situ. Anda tinggal ikuti jadwal yang sudah ada. Kemudian di akhir stase kita ada namanya ujian tryout UKOM manajemen perawatan. Jadi nanti kita akan mencoba untuk belajar seolah-olah Anda UKOM. Ya, tryout UKOM karena apa? Beberapa keunggulan kita banyak beberapa dosen yang soal-soalnya itu banyak diterima di database soal di pusat ya, seperti kemarin Pak Denny, Selina ya, kemudian beberapa ya saya, kemudian ada lupa saya ya, ada beberapa dosen, jadi diambil semuanya. Jadi mudah-mudahan nanti soal-soal yang kita ujikan hampir mirip. Dan kemarin juga UPOM kita hampir 100% ya, tapi tidak 100% lulus UPOM ya. Jadi teman-teman semuanya ini bagian dari pelatihan. Ya, ini semua nanti akan dinilai. Ya, semuanya akan dinilai. Nanti juga ada di dalam panduan itu secara jelas, secara rinci apa saja yang akan dinilai, apa saja yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi jangan sampai nanti teman-teman mahasiswa tidak mengumpulkan laporan, ya, tidak sesuai tepat waktu ya. Mohon maaf, saya pasti nggak ragu-ragu ngasih nilai D Anda ya. Jadi silahkan sesuaikan dengan panduan yang ada, sesuaikan dengan penugasan yang ada pada mahasiswa. Nah, ini kegiatannya.
Ini kegiatan yang harus dilakukan setiap pagi. Ya, jika teman-teman nanti pagi itu menjadi seorang kepala ruangan, ya, nanti Anda akan membuka pagi kegiatan. Jadi nanti Anda ketika pagi namanya morning meeting, teman-teman nanti di sana ada kepala ruangan sungguhan, ada PJ malam, biasanya ada perawat pelaksana, ada ketua tim. Jadi nanti bukanya bukan kepala ruangan yang ada di sana, tetapi Anda yang akan mensimulasikan. Jadi Anda langsung buka, seolah-olah Anda adalah seorang kepala ruangan. Ya, di sana sudah terbiasa, jika ada mahasiswa dari manajemen, dia akan mempersilahkan mahasiswa untuk simulasi langsung. Jadi nanti akan dilihat oleh perawat-perawat yang lain. Kemudian silakan nanti Anda buat bed nama. Bed nama di sini bukan nama Anda, tetapi peran Anda. Misalnya Hanggara, kepala ruangan. Tulis di sini kepala ruangan. Nanti silahkan diklik di dalam. Bukan bed nama yang ada nama dari Caritas Hospital ya, tetapi peran Anda nanti ditulis ya. Jadi kalau pagi itu kepala ruangannya Hanggara, tulis di sini. Kemudian ketua timnya siapa? Misalnya Bella. Ya. Kemudian perawat pelaksananya siapa? Misalnya Bayu misalnya ya. Kita lengketkan di dalam baju Anda. Jadi nanti di sana bisa tahu, ini perannya ini perannya ini. Jadi nanti ketika peran tersebut, yang sebagai kepala ruangan harus nempel terus sebagai kepala ruangan itu nempel dengan kepala ruangan sungguhan. Jadi bagaimana sih, banyak bertanya dengan mereka. Nanti yang ketua tim bertanya kepada ketua tim. Yang perawat pelaksana nanti bersama dengan perawat-perawat pelaksana yang lain. Dia akan bertanya, bagaimana sih tugasnya? Pasti ada perbedaan karena ini tugas di manajerial. Ya. Kemudian mahasiswa setelah pagi itu ikut nanti ya, ikut pagi, doa pagi. Ya, setelah doa pagi nanti dilanjutkan biasanya kegiatan handover. Ya, handover itu laporan tugas jaga dari shift malam ke shift pagi. Nah, nanti yang shift siang berarti shift pagi ke shift siang. Jadi Anda harus mampu memahami jumlah pasien-pasien di dalamnya ada berapa jumlahnya ya. Kemudian nanti Anda buka lagi tentang klasifikasi pasien ya. Yang untuk mudahnya nanti kita gunakan salah satu perhitungan. Sebenarnya perhitungan tenaga perawat itu banyak sekali ya. Nanti saya sharekan beberapa dan nanti kita gunakan metode GILIS ya. Metode GILIS nanti ada beberapa kriteria, ada namanya minimal care, partial care, total care, dan intensive care. Nah, itu ada beberapa kriteria klasifikasi dari pasien. Nah, pada saat itu nanti teman-teman pasien, nah di pasien-pasien itulah nanti Anda seolah-olah sebagai kepala ruangan di situ. Anda akan keliling, Anda akan menyampaikan selamat pagi Ibu, ya Ibu hari ini dinas pagi dan sebagainya. Ya Anda jelaskan juga yang dinas malam hari ini Ibu ini akan pulang digantikan oleh si pagi ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian Anda aktif pagi itu untuk ikut bersama Karu dan Katim. Jadi tidak ada Anda banyak nongkrong di dalam pos, apalagi nongkrong di dalam ruang doa. Ya, jadi kalau Anda banyak terlihat di situ, nanti akan saya tiba-tiba saya datang pagi, tiba-tiba Bapak datang siang, ya saya Pak Bangun ataupun Ibu Pipi nanti tiba-tiba datang di situ. Ya walaupun kita udah ada jadwal, tetapi kita nanti akan datang sewaktu-waktu. Jadi tidak ada mahasiswa lelet-lelet ya, apalagi main HP di ruang doa, main HP di ruang-ruang khususnya. Kita ada kita ada deteksi bahwa mahasiswa buat status dan sebagainya. Ya mohon maaf nanti ya banyak teguran yang akan kita sampaikan mahasiswa yang bermasalah. Yang kemarin di semester kemarin ada mahasiswa yang memang bermasalah dan ya kita harus pulang seminggu dia dinas. Ya seminggu dia dinas pulang sendiri. Nanti dia memerankan ada beberapa peran. Ya bersama pihak rumah sakit. Jadi seminggu kita pulangkan ke rumah sakit dia dinas. Di seminggu itu full dia dinas pagi semuanya. Jadi jangan main-main sekedar hanya dinas-dinas saja ya. Kalau Anda memang tidak mengumpulkan tugas dan sebagainya ya mohon maaf pasti saya kasih nilai D. Ya sebagai koordinator akan mengkonfirmasi kepada dosen-dosen yang lain. Jadi silahkan buat sebaik mungkin sesuai dengan panduan, sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian mahasiswa simulasi. Nah ini teman-teman nanti setelah pagi itu teman-teman biasanya melakukan kegiatan personal hygiene pada pasien. Nah, ketika personal hygiene, jadi nanti ketika keliling morning meeting itu yang perawat pelaksananya langsung dia
personal hygiene pada pasien. Jadi tidak usah ikut keliling untuk perawat pelaksana. Yang ikut keliling ke ketua tim sama kepala ruangan ya. Untuk perawat pelaksananya dia hanya ikut langsung kegiatan. Kalau misalnya ada pekarya untuk mengganti laken ya atau dan sebagainya langsung ya, perawat pelaksana langsung aktif di situ. Jadi tidak ada lagi instruksi ya. Yang ada instruksi itu tugas yang memang penting dilakukan. Nah, kemudian sekitar nanti jam-jam 8 Anda nanti bagikan nutrisi ya, baik makanan dan sebagainya, kemudian bagikan obat itu sekitar jam 8 ya. Nah, jam 9 nanti Anda simulasi pagi. Nah, simulasi pagi itu Anda seolah-olah yang pagi tadi 6.30 Anda simulasi beneran di dalam perawat-perawat. Nah, ini hanya Anda sendiri. Jadi ada kepala ruangan, ada Katim sama PP. Ya, nanti si pagi ada yang 5, si siang ada yang 4. Kalau dia 9 orang per kelompok. Kalau misalnya 8 orang, pagi 4, siang 4. Ya, jadi nanti Anda simulasi sendiri disaksikan ini ya. Jangan Anda simulasi tanpa orang yang melihat ya. Jadi disaksikan oleh nanti boleh dampingi di sana preceptor kliniknya atau pendidikan atau nanti dari perawat di sana. Jadi nanti silakan yang berperan sebagai kepala ruangan, Ibu hari ini saya mau simulasi, ya, simulasi untuk memerankan tugas pada Garu, Katim, dan PP. Nanti Anda melaporkan, ya, melaporkan seperti pagi-pagi jam 6.30, ya. Di pendidikan setiap hari, ini setiap hari baik shift pagi maupun shift siang. Kalau shift siang biasanya jam 3 jam 4 ya. Jam 3 jam 4 shift siang untuk melakukan pelaporan ya. Nah, nanti antara shift pagi dan shift siang itu harus ada pelaporan. Ya, jadi pelaporannya biasanya kita lakukan sekitar jam 11. Jadi belum pada sibuk jam 11, jam 12 ya. Jam 12.30 kan Anda masuk ya. Jam 12.30 Anda masuk, biasanya pergantian di sana jam 1 biasanya ya. Jadi nanti silakan modifikasi aja di ruangan. Kalau misalnya doa di sana jam 1, jadi teman-teman mahasiswa yang dinas siang harus datang lebih awal 30 menit. Nah, nanti setelah datang mereka akan melaporkan. Yang shift pagi melaporkan ke shift siang. Jadi jumlah pasien sekian, ya tindakan apa yang belum bisa dilakukan dan sebagainya. Ya. Kemudian Anda nanti diberikan ada kasus kelolaan. Tidak seluruh ruangan ada 30 pasien Anda kasih semua, tidak. Jadi nanti Anda akan dikasih kasus khusus untuk Anda kelola. Ya, Anda kelola itu bukan kelola per ininya ya, per pasien, tetapi kelola secara umumnya. Ya, mulai dari awal sampai dengan akhir. Kalau ada tindakan misalnya invasi dan sebagainya, nanti di situ teman-teman harus lakukannya. Berperan sebagai Karu wajib nanti langsung dia memerankan Karu dan doa pagi. Pak, doa pagi apa yang mau disampaikan Pak? Nah, nanti Anda sebelum besok misalnya, Anggara besok mau jadi kepala ruangan. Hari ini sudah komunikasi sama ruangan. Bu, besok saya mau berperan Karu, saya akan membuka kegiatan morning meeting. Apa saja yang mau disosialisasikan saya mau bantu. Jadi mereka nanti akan mereka akan memberikan catatan-catatan, nanti Anda akan sampaikan. Nanti baru dilanjutkan oleh kepala. Oke, kita lanjut di jadwal mingguan. Nah, ini jadwal mingguan, itu jadwal harian yang Anda harus lengkapi. Jadwal mingguan, minggu pertama. Minggu pertama nanti ada namanya orientasi, latihan peran, pengkajian mini riset. Nah, pengkajian Anda kan nanti presentasi ruangan. Ya, presentasi di dalam ruangan itu pengkajiannya itu minggu pertama, minggu kedua. Jadi pengkajiannya pada saat Anda latihan peran itu Anda sekalian pengkajian. Nanti teman-teman tanya aja di situ, ada CI, ada preceptor klinik, ya ada PJ, ada Hatim, ada kepala ruangan. Ibu kira-kira di sini apa yang kita bisa gali di sini? Oh misalnya dia, gimana kalau di sini ini misalnya cara cuci tangannya belum bagus dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa gali itu, mungkin bisa dilakukan mini riset ya terhadap itu.
Nah, nanti di dalam minggu-minggu inilah Anda mencari data. Jangan minggu terakhir. Kalau minggu terakhir Anda sudah banyak riweuh di dalam ujian, ya. Jadi tidak ada lagi nanti Pak temannya nggak ini, temannya nggak itu gitu ya. Jadi di minggu pertama, minggu kedua Anda latihan peran Katim, Karu sama PP. Kemudian Anda juga mengkaji mini riset. Nah, mini risetnya ini hanya 1 kali. Ya, 1 kali. Jadi kalau Anda satu periode itu 9 orang, ya 9 orang itu. Ya, tidak terbagi khusus si pagi, si siang enggak. Jadi 9 orang itulah yang akan membuat nanti sebuah mini riset itu. Ya, yang kedua adalah pengkajian mini riset dan analisa SWOT. Nah, analisa SWOT nanti teman-teman saya kira sudah tahu ya, ada kekuatan, ada kelemahan ya, ada peluang ya di dalam ruangan itu. Minggu ketiga kita ujian. Nah, ujian setiap orang akan diuji peran sebagai kepala ruangan. Ya, minggu keempat ujian, masih ada ujian, kemudian mini riset, ya seminar ya. Seminarnya nanti kita usahakan di rumah sakit ya. Kalau seminar di kampus kayaknya kurang seru ya. Jadi karena kita galinya di rumah sakit, ngapa di kampus ya. Seandainya nanti bisa memungkinkan kalau biasanya kita dilakukan di rumah sakit ya. Kemudian latihan tryout ini nanti hari terakhir hari Sabtu biasanya kita lakukan secara online menggunakan aplikasi Quizzes ya. Jadi ini latihan nanti juga masuk di dalam penilaian. Ini tata tertib, teman-teman semuanya wajib menggunakan APD lengkap ya, 3M dan sebagainya, seragam lengkap, rapi, bersih dan menarik. Tidak ada mahasiswa nanti bau ketek, tidak ada mahasiswa rambutnya misalnya acak-acakan, tidak ada nanti yang laki-laki kumisnya panjang melebihi kumis saya ya. Kemudian tidak ada misalnya jenggotnya sampai panjang ya, enggak boleh ya. Peraturan lengkap di buku panduan. Nanti buku panduan akan disampaikan. Nah, mungkin itu saja untuk pengenalan di awal. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan. Nanti saya akan lanjutkan dengan penjelasan selanjutnya. Silahkan yang mau bertanya. Nggak ada yang mau bertanya ya? Nggak ada yang mau bertanya? Jelas ya? Ya. Jadi kalau jelas ya jangan sampai nanti di rumah sakit Anda bingung ya, karena Anda sudah ada jelas, buktinya ada nanti di rekaman seminar ya. Nah, ini untuk untuk panduan ya, panduan praktik ya, sebenarnya isinya sama, tetapi ada beberapa hal ya sama seperti tata tertib yang jelas ya. Anda tidak boleh alpa, tidak boleh tidak hadir ya. Kalau Anda sakit harus kemana dan sebagainya sudah ada jelas. Kemudian petunjuk praktik, kalau teman-teman di sini belum punya baju hijau, Anda teman-teman bisa pakai baju putih-putih ya, celananya hitam tertutup rapi ya. Sepatu juga harus standar ya, jangan sepatu yang basing ya. Ini untuk tidak berbunyi bila dipakai, untuk pria bukan sepatu olahraga, nggak boleh gunakan sepatu olahraga, sepatu yang asal itu juga nggak boleh ya. Cup kalau memang belum ada cup yang berwarna hijau toska juga gunakan yang putih ya, gunakan yang bagus, yang rapi. Kemudian bed nama, atribut ya ini harus ada mahasiswa. Jangan sampai nanti tidak ada mahasiswa yang menggunakan atribut ya. Kemudian ini yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini peringatan dan lain sebagainya, ini larangan-larangan ya. Nah, kemudian ini sanksi-sanksi juga ada sudah jelas di situ. Jadi jangan asal ini juga tidak diperkenankan ganti dinas jika tidak ada emergensi. Ya, tidak boleh ganti dinas ya. Ini lahan praktiknya ya, saya sudah jelaskan. Jadi kita sebenarnya 11 Oktober hari Senin depan itu hari Senin ya, itu sudah mulai praktik, kemudian nanti sampai 9 April 2022. Nah, ini maksudnya ini per minggu, jadi tidak kita semuanya enggak, nanti per minggu kita ganti periode, makanya dia lebih panjang, ada 6 periode. Ya, shiftnya ada 2, ada shift pagi dan shift siang, kemudian ruangannya hanya 1, hanya ruangan Unistroke. Nah, ini penugasan mahasiswa di sini sudah jelas, ada analisa SWOT, menentukan bahan yang akan dipresentasikan pada minggu keempat.
Ya. Nah, ini mahasiswa berperan. Nah, ini teman-teman semuanya nanti ketika melakukan peran, ya lihat panduan. Apa yang harus Anda lakukan. Ya, jangan sampai nanti Anda ditanya pada saat ujian, gimana cara menghitung bor, gimana cara menghitung loss, gimana cara menghitung tenaga perawat, gimana mengidentifikasi ketergantungan pasien. Anda tidak tahu, maka pasti tidak lulus ujian. Kalau tidak lulus ujian, nanti akan diujikan kembali. Ya, jadi silahkan jangan sampai ujian ulang ya. Ini beberapa yang kompetensi harus dipahami oleh kepala ruangan. Yang pertama menghitung bor, loss, identifikasi ketergantungan, menghitung jumlah perawat, jadwal dinas. Nah, jadwal dinas ini memang tidak ada latihan khusus di pendidikan, bisa belajar kepala ruangan atau ketua tim atau penanggung jawab ruangan di sana. Jadi Anda bisa buat jadwal di sana. Ya, kemudian untuk ketua tim mampu memahami persiapan penerimaan pasien baru. Nah, di dalam form-form rumah sakit itu harus paham. Kalau ketua tim Anda tidak tahu gimana menerima pasien baru, pasti tidak lulus ya. Pasien pulang ya, atau CP ya, calon pulang. Jadi ini nanti kalau pasien pulang apa yang harus disiapkan, pasien komplain apa yang harus dilakukan, persiapan operasi apa yang harus dilakukan. Persiapan operasi ini sering terjadi juga ya, misalnya karena di unit stroke itu bagian pada pasien-pasien penyakit degeneratif ya, entah hipertensi, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian rujukan harus paham, misalnya rumah sakit Caritas Hospital Palembang dirujuk ke rumah sakit Muhammad Hussein. Apa yang dipersiapkan ya? Kemudian pemeriksaan tunjang apa yang disiapkan? Visit dokter apa yang disiapkan? Visit pagi ke siang ya. Perawat pelaksana ini wajib ya, wajib Anda memahami asuhan keperawatan. Jadi walaupun Anda ada data-data, semua nanti ada di panduan ya. Kemudian melakukan pengkajian pasien jatuh. Nah, ini ya discharge planning, pengkajian pasien lanjut usia. Gimana sih pengkajiannya? Pemantauan alat kesehatan, ya intake output. Nah, intake output ini lupa dan sebagainya, Anda harus pelajari kembali. Kemudian pengkajian nyeri, ya ini banyak sekali ya, Tanur scale, ada Bloom, ada sebagainya. Kemudian implementasi dan perkembangan perawat luka. Ya, kalau memang ada luka dan sebagainya, kemudian mempelajari tentang EWE. Formnya teman-teman semuanya, ya ada formnya di dalam rumah sakit. Ya, ada form. Ya, jadi teman-teman pelajari di situ, tanya sama mereka. Ya, jangan cuma nongkrong ngobrol sesama mahasiswa di situ terlalu banyak. Ya, ngobrolnya satu cuma pada saat dia laporan tadi. Ya, kalau yang lain-lain tinggal koordinasi tadi. Kalau dia tugas Katim, apa yang harus dilakukan, tugas kepala ruangan apa yang harus dilakukan. Kalau Katim dia nempel di Katim, kalau di kepala ruangan nempel dengan kepala ruangan. Kalau perawat pelaksana dia dengan perawat pelaksana. Jadi biar tahu nanti, oh tugasnya seperti ini, apa yang harus dilakukan, begitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa, saya ingatkan kembali, buat bed namanya. Ya, buat nama yang ada tulisan kepala ruangan ini dan sebagainya. Kemudian nanti mahasiswa silahkan buat beli buku ya, beli buku kecil, buku akuntansi itu ya, satu saja. Ya, itu untuk laporan si pagi ke si siang. Atau buku komunikasi, supaya yang si pagi menuliskan di situ data pasien kelolaannya berapa, jumlah ininya berapa, baru nanti si siang. Ya, nanti itu dibacakan pada saat nanti Anda overan dinas dari si pagi ke si siang. Pak, ke shift siang ke shift pagi perlu enggak? Karena kan shift malam kita terpotong. Jadi shift siang tidak perlu laporan ke shift pagi. Ya, tetapi shift pagi laporan ke shift siang. Ya, nah yang shift paginya itu membaca laporan yang shift siang. Makanya nanti buku itu tolong diletakkan di tempat yang semua tahu, jangan disumputin nanti ya teman-teman. Jangan sampai nanti tidak tahu temannya, sehingga
ketika kita dari perseptor melihat ke sana, mana hasil kegiatan Anda hari ini untuk timnya. Oh, tidak ada Pak, lupa buku dan sebagainya. Hati-hati Anda ya. Kemudian mahasiswa mulai minggu 3 berperan sebagai karu, langsung ya, karu saat doa pagi ya. Nah, ini mahasiswa mensimulasikan ini ya jam 9. Yang 9 tadi yang minta didampingi oleh perawat di sana ya. Kemudian mahasiswa akhir stase mengikuti ujian kompetensi institusi atau itu sebenarnya tryout ya. Nanti 1 kali tryout. Setelah praktik selesai, buku dikumpulkan ke persetoran. Nah, buku-buku ini maksudnya laporan. Ya, buku yang tadi cukup 1 aja bukunya, ya buku akuntansi itu. Kemudian laporan. Ya. Batas pengumpulan laporan dan tugas tersebut paling lambat 2 hari setelah praktik klinik berakhir. Jadi batas pengumpulan laporan tugas paling lambat 2 hari setelah praktik berakhir. Ingat ini ya. Setelah perlengkapan selesai, buku akan dikembalikan kepada mahasiswa. Nah, untuk masalah buku panduan saya belum konfirmasi ulang dengan Prodi bagaimana teknisnya. Memang jika tidak ada, jadi teman-teman silakan nanti menggunakan kertas double folio saja. Ya, kalau memang tidak ada buku cetaknya, jadi teman-teman menggunakan kertas double folio yang bergaris, ditulis tangan, kemudian menggunakan map berwarna kuning. Ya, map berwarna kuning nanti itu yang akan digunakan untuk mengumpulkan semua berkas-berkas ya. Nah, ini untuk pembimbingnya ada 3, ada kontak personnya, ada nomor teleponnya, teman-teman bisa hubungi jika sewaktu-waktu ada hal-hal yang akan disampaikan. Ini metode evaluasi. Nah, ini teman-teman semuanya, ini proses penilaiannya. Ya, laporan pendahuluan 10%, sikapnya 20%. Ya, kemudian pengelolaan harian. Nah, ini harian. Harian ini pada saat teman-teman yang minggu pertama dan kedua itu dinilai 20%. Ya, 20% nilainya. Ya, besar ya. Sikapmu 20%. Kalau Anda di sana nyeleneh, ya di sana Anda ya asal-asal ya nggak sopan dan sebagainya, silakan aja untuk dapat nilainya kecil. Mini riset 15 ya untuk presentasinya, ujian karu dan katim nanti 25%. Kemudian tryout UKOM itu 10% nilainya nanti kita masukkan. Ya, kita masukkan. Jadi nilai batas lulus minimal 70 ya dengan lambang B. Ya, ini kita belum sesuaikan karena Anda ya sekarang udah pakai B min, B plus ya, minimal B. Tidak dari B maka Anda dinyatakan tidak lulus ya, apalagi D. Kompetensi yang harus dipahami teman-teman semua. Jadi sebenarnya hanya ini ya, Anda harus paham perencanaan, implementasi dan ya. Ini nanti saya untuk teman-teman nanti bisa untuk ininya ya, untuk tugas-tugasnya. Pendahuluan. Nah, laporan pendahuluan ini diketik ya, tidak ditulis tangan. Ya, laporan pendahuluan bisa diketik. Nah, susunannya juga sudah ada lengkap di sini. Termasuk borlos ya, ini semua dimasukkan. Ya, kemudian konsep ketua tim apa, konsep pelaksana apa. Ini minimal 5 buku dan 3 artikel ya. Jadi gunakan citasi dengan Mendeley ya. Nah, ini dikumpulkan ya, lewat email saya ya. Kirim aja ke email saya nanti kita add ini. Kemudian untuk seminar pada saat nanti ya ini sistematika, Anda harus buat proposal dulu ya, ya. Jadi di minggu pertama kedua Anda bisa cicil untuk membuat proposal ya. Makanya di minggu pertama teman-teman sudah komunikasi dengan ketua kepala ruangan dan ketua tim apa yang kita akan gali di dalam ruangan itu ya. Kemudian Anda dapatlah topik,
Kemudian Anda mencoba untuk analisis ya, nanti kemudian instrumen pengkajiannya apa yang Anda gunakan, itu sampai situ ya. Baru nanti kalau sudah Anda sudah Anda presentasikan, Anda baru membuat laporan. Ya, isi laporannya sebagai berikut, ini sudah jelas ya, Anda tinggal sesuai ini kalau dia 9 namanya jangan lupa ditulis nanti pembimbing, dan pembimbingnya ada 3 dituliskan di semuanya atau preseptornya. Pembahasan, penutup ya, kemudian lampiran ada presensi ya, ada PPT, ada lembar instrumen dan tabulasi data. Jadi ada tabulasi data nanti dilampirkan. Jangan buat karena nanti akan dipertanggungjawabkan di dalam ruangan. Ya, susunan acara, susunan panitia Anda buat ya, sampai dengan dokumentasi yang berwarna. Ya. Nah, ini nanti dijilid keras ya. Dijilid keras jumlahnya 2, warnanya kuning. Nanti saya contohkan, seandainya teman-teman udah sampai sini, saya contohkan ada dijilid keras 1, kemudian soft copy-nya kirimkan ke email saya. Yang dijilid keras itu seperti jilid skripsi kemarin ya, tetapi mungkin lebih yang murah saja ya. Yang murah saja yang ini ya. Nanti dijilid keras untuk prodi 1 untuk untuk ruangan. Jadi pada saat nanti adanya akreditasi bukti bahwa mahasiswa seminar di ruangan. Jadi di sini. Kemudian format penilaian teman-teman semuanya, inilah yang dinilai saat ujian. Ya, ada komponennya ada 3. Ini sebagai kepala ruangan. Kalau Anda nanti sebagai ketua tim, ini yang dinilai. Anda harian. Ya, ini pada saat harian. Harian itu nanti yang tadi yang 20% tadi. Yang kegiatan minggu pertama, minggu kedua. Ya, kemudian ini ya pelaksanaan yang harian ya. Kemudian ini penilaian seminar yang mini riset tadi dilihat, tapi ini adalah kelompok ya, kelompok. Pemilihan alat, masalah dianalisis dengan baik dan sebagainya. Kemudian ini daftar pusaka dan sebagainya, baru kita masuk lampiran. Nah, ini ya saya bilang tadi. Jadi kegiatan setiap pagi teman semuanya kan di rumah sakit ketika praktik KMB, KDP dan sebagainya, pagi itu buat target. Ya, buat target. Perawatan bukan aja target, tetap harus dibuat. Jadi pagi itu yang dibuat setiap hari ada rencana, ada kegiatan, kegiatan dan laporan. Nah, rencana kalau kepala ruangan nih, fungsi kepala ruangan Anda tulis di sini. Ya, nanti kalau Anda ini tidak ada, jadi nanti ini bisa di print atau misalnya mau ditulis tangan nggak apa-apa menggunakan kertas double folio. Ya, visi misi kepala ruangan. Ini seandainya Anda sebagai kepala ruangan punya visi misinya di Hanggara punya ketua timnya misalnya Bella misalnya ya, kemudian pelaksananya siapa, Bayu Aji ya. Nah, tulis di sini ya, tulis di sini pada saat pagi-pagi itu sudah ada punya rencana ini ya, karena di dalam ini sebenarnya sudah ada ya. Nah, ini mengatur mengendalikan tenaga perawat. Nah, ini harus tulis di sini ya, yang kepala ruangan. Jadi perawatnya kan Anda kalau si pagi ada 5, tulis 1, 2, 3, 4, 5. Jabatannya apa? Kalau dia Hanggara berarti Karu. Sinesnya si pagi ya. Ya, ini dinas ya si pagi, ini datangnya, ini parap, ini pulang parap. Jadi nanti di sini ditulis kalau dia Karu, kalau dia Katim, kalau dia PP ya. Ini di dalam buku kru. Kalau ini tidak terisi berarti Karu tidak koordinasi. Ya. Kemudian mengatur mengendalikan situasi praktik, pendokumen tugas, arahan pengawasan. Nah, ini silahkan Anda sebagai Karu di situ tanda tangan nanti. Ini setiap hari. Ya, kemudian ini per sektor pendidikan dari kita nanti. Nah, ini dibuatnya, ini diisi dulu ini diisi dulu, ini diisi dulu. Ini
jenisnya apa. Kalau dia pagi-pagi, ini kosongin aja. Nanti ngisinya pada saat ya selesai. Ini kan baru rencana. Nah, laporannya hampir mirip dengan kegiatan KMB ya atau KDP ya, kegiatan jam sekian apa yang dilakukan. Ya, sampai dengan ini laporan ya, mengatur logistik ini ditulis nanti. Ini ditulis misalnya adalah sebagainya, tulis di sini keadaannya misalnya baik dan sebagainya. Ya, kemudian klasifikasi pasien. Ya, ada pasien ya, nama pasien. Nah, ini tidak semuanya nanti ya. Ini hanya pasien dikelola. Ada pasien yang dikelola khusus ya. Misalnya pasien Nyonya Y, misalnya dikasih nanti ruangan misalnya ada 6. Tulis 1 2 3 4 5 6. Pasien ruangannya apa? Kriterianya ya, self care, partial care, total care dan sebagainya. Nanti di sini tuliskan jumlahnya. Baru kita hitung bor. Bornya Anda harus hitung. Ya. Nah, setelah itu Anda menghitung loss. Ya, lossnya ada. Cara rumus menghitung loss semuanya. Ya, kemudian menghitung tenaga perawat yang diperlukan. Nah, ini kita hitung tenaga perawat, rumusnya juga ada. Ya, sampai dengan nanti pembagian klasifikasi pasien, ya, kebutuhan tenaga, total perawat, bor dan loss ini tinggal ambil di depan. Ini hanya untuk ini pagi ya, si pagi ya. Si pagi, si siang ya. Ini Anda tanda tangan. Nah, ini nanti yang ngisi Anda, jadi nanti presenter tinggal. Nah, ini untuk kepala ruangan. Kemudian untuk ketua tim. Ya, jadi ini tugasnya berbeda-beda. Makanya kepala ruangan lebih banyak. Ya, nanti kita lihat untuk nanti kalau mau silahkan, kalau mau print ini silahkan, kalau mau mau catat sendiri juga boleh. Yang ketua tim, tugas ketua tim. Sana. Nah, ini ketua tim. Ini rencananya. Jadi harus buat rencana nih ya. Ya, rencana ketua tim. Rencana kegiatan ketua. Harus dilengkapi. Setiap hari ada ya, ini buatnya segini. Oke ya, ini untuk rencana ya. Rencana sedikit ya untuk Katim ya. Nah, ini laporannya juga sama ya, seperti ini ya, untuk Katim. Ya. Kemudian untuk Katim ini masih Katim, kita cari yang perawat pelaksana. Ini untuk perawat pelaksana, rencananya nih buatnya ya. Jadi fungsi perawat pelaksana rencananya kegiatan apa? Rencana kegiatan harus Anda tulis ya. Kemudian membuat rencana asuhan keperawatan komprehensif ya. Nama pasien, ruangan, diagnosis keperawatan, intervensi yang akan dilakukan apa. Nah, ini silahkan dibuat nanti ya untuk perawat pelaksana. Ya, ini sebenarnya kegiatan ini kolaborasi antara ketua tim dengan perawat pelaksana. Ya, sebenarnya yang membuat sampai dengan intervensi itu adalah perawat pelaksana. Ya, tetapi karena nanti ada keterkendalaan ya, kalau ada 2 orang nanti apalagi mahasiswa masih bingung. Jadi nanti saya minta langsung aja dibuat oleh perawat pelaksana.
Pada saat nanti penulisan di buku ya, mudah-mudahan Anda nggak bingung, nanti di buku juga hampir mirip penulisannya, tapi sampai dengan evaluasi. Ya, kalau di buku sampai dengan evaluasi. Buku yang nanti, buku apa namanya, komunikasi antara shift pagi dan shift siang. Nah, kemudian laporannya sama seperti itu ya. Nah, ini, nah untuk perawat pelaksana, ya perawat pelaksana ini ada laporan tambahan. Ya, melakukan pendidikan kesehatan. Jadi Penkes. Setiap hari kalau dia sebagai perawat pelaksana harus Penkes. Ya, pendidikan kesehatan di ruangan. Pak, bagaimana nanti apakah Penkesnya kita harus dampingi? Ya, sebaiknya Anda didampingi oleh perawat di sana. Siapapun perawatnya boleh mendampingi Anda untuk Penkes. Misalnya Pak, apa yang mau di Penkes? Ya nanti misalnya di situ ada pasien dengan stroke. Nah kalau pasien stroke, Anda cari aja di situ ada buku atau brosur dan sebagainya di rumah sakit itu tentang hubungannya dengan stroke. Bisa dengan penyakit hipertensi, dengan penyakit yang lain. Nanti Anda jelaskan tentang itu. Ya, Anda Penkes, nanti tuliskan. Ya, ini boleh salah satu, enggak harus semuanya, tapi harus ada. Ya, misalnya satu pasien kamar siapa, di ruangan siapa, materinya apa, hasil Penkesnya apa. Setelah Anda Penkes. Ya, jadi ini harus jelas. Nah, untuk nama pasien dan sebagainya, ya ini silahkan ditulis dengan jelas. Ya, ditulis dengan jelas. Ini untuk pelaporan kita ya. Kemudian untuk pemeriksaan tanda-tanda vital, nah ini harus ditulis semuanya. Ini oleh perawat pelaksana. Ya, ditulis nama, kamar, tekanan darah, nadi, penapasan, suhu. Ini harus yang sungguhan, yang benar-benar dilakukan oleh perawat pelaksana. Jadi pelaksana ini tugasnya, tugas penting ini. Ya, jadi tidak ada nanti perawat pelaksana sehelu saja. Ya, ini untuk tugasnya. Ini rencananya, kemudian ini laporan. Jadi rencana laporan semuanya kebagian. Begitu. Nah, termasuk pada saat Anda ujian. Jadi ujian juga sama, buat rencana, buat laporan. Jadi ujian itu hanya sebenarnya mengulang ya, mengulang kegiatan peran Anda selama 2 minggu itu akan dilihat oleh perseptor. Oh, bagaimana sih peran Anda selama 2 minggu? Ya, selama latihan itu sebenarnya ujiannya seperti itu. Cuma kalau ujian mungkin lebih banyak ditanya. Ya, tadi kompetensinya yang Anda harus pahami tadi di awal di dalam panduan di depan itu ada karu itu harus memahami apa. Nanti memahami apa, perawat memahami apa. Sampai dengan EWS ya, jangan sampai Anda nggak tahu EWS nanti. Anda bingung ya. Kemudian pengajian-pengajian, pasien pulang, pasien komplain dan sebagainya itu harus paham. Ya, jangan nanti ditanya ngikuk ya. Silakan untuk teman-teman jika ada yang mau bertanya. Silakan. Silakan yang mau bertanya. Ataukah sudah jelas ataukah bingung? Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Nah, kan masalah itu apa tuh? Kasus kelolaan itu harus per tim atau perorangan, Pak? Kasus kelolaan itu adalah per tim. Di sini tidak ada perorangan. Yang perorangan itu peran Anda sebagai misalnya sebagai perawat pelaksana. Kalau perawat pelaksana nanti Katimnya akan bagi. Misalnya kita di dalam satu ruangan itu mengelola 6 orang, ya 6 pasien. Nah di dalam 6 pasien itu nanti ketua tim bagi. Nanti misalnya perawat pelaksananya ada 2, sama Katim jadi 3. Jadi kamar 1, pasien 1, kamar 1, 2 itu yang pegang Firdaus. Kamar 2 kamar 2, 3 yang pegang misalnya Mutiara. Kamar 3 dan 4 yang pegang Rizky Eka. Nah, seperti itu. Itu yang pegang aja. Tapi secara kelolaan kita semua sama gitu. Ya, jadi per kelompok bukan per individu. Jadi ini adalah tim. Ya, begitu Firdaus ya, bukan satu-satu. Ya, jadi nanti juga pengkajiannya juga nggak ini ya, pengkajiannya minimal Anda memahami pasien-pasiennya yang Anda kelola itu. Ya, tidak seluruh ruangan ya, tidak satu ruangan Anda kelola semua enggak. Tetapi untuk menghitung tenaga menghitung tenaga perawatnya itu harus semuanya kalau menghitung tenaga perawatnya. Tapi kalau yang di dalam aplikasinya Anda hanya sesuai dengan yang dibagikan. Nanti biasanya ada kamar-kamar tertentu yang tidak boleh dikelola atau dipegang oleh mahasiswa. Jadi
Itu yang ngelola adalah perawat di sana. Gitu. Begitu Firdaus Baik, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Nah, belum ada, kita lanjut. Ini untuk jadwal. Mudah-mudahan terlihat. Hal ini mohon dilihat benar-benar jangan sampai Anda tidak paham. Nah, ini pentingnya. Ini periode 1. Periode 1 tanggal 11 sampai 6 November. Jadi kurang lebih 1 bulan. Ya, di sini sudah ada jadwalnya dengan jelas. Ya, ada shift pagi, ada shift siang. Ya. Lihat ini ada kode-kode. Ya, kode ini berbeda. Ya, ada PT, ada PP, ada ini apa ini? SK ya, SK. Ada PK, ada PT, ada PP, ada PP, ada SP. Nah, ini semua di sini ada. Ya, penjelasannya. Kalau dia PT berarti dia Katim pagi. Katim pagi. Kalau dia itu PP berarti perawat pelaksana pagi. Kalau dia PK itu perawat perawat kepala ruangan pagi. Kalau dia S itu kode untuk siang. Jadi kalau belakangnya T tim, kalau P pelaksana, K itu paru. Ya, jangan sampai Anda tidak paham karena nanti kita menyesuaikan jadwal ini. Ya, kita akan menyesuaikan jadwal ini. Nah, misalnya di sini PK ya. Saya kasih hari Senin. Ya, hari Senin sebenarnya belum mulai ya. Hari Senin ini masih, nih lihat. Tanggal 4 sampai 9 Oktober, pengarahan dan persamaan persepsi. Ya, minggu ini persamaan. Kemudian tanggal 11 Oktober, orientasi langsung dinas. Ini lihat, orientasi langsung dinas. Anda berarti tahap adaptasi di sini. Ya, tahap adaptasi. Tetapi Anda sudah punya, punya peran. Ya, tetapi Anda belum memerankan. Ya, Anda tinggal bertanya. Nanti Gusti Ayu dinas pagi, dia sebagai ketua tim. Ansel Muspega dinas pagi sebagai perawat pelaksana. Mira Suryani perawat pagi sebagai perawat pelaksana. Paskalia pagi sebagai kepala ruangan. Jadi sudah ada di sini. Jadi nanti tugasnya di dalam tugas harian Anda sudah ada siapkan di sini. Bahkan kalau di rencana itu Anda bisa buat sebenarnya sampai sini. Setiap hari itu sudah bisa dibuat. Ya, karena sudah ada jadwalnya. Ya, yang dinas siang, Rizky Eka ya, Rizky Eka dia kepala ruangan pada siang. Resmi Dinanti ketua tim pada siang. Indana sebagai perawat pelaksana, ini sebagai perawat pelaksana dinas ini siang. Ya. Kemudian lihat di sini, minggu pertama kedua tanggal 11 ya. Tanggal 11 sampai 21. Klik di sini 11 sampai 21. Ini lihat. Inilah Anda belajar bermain peran. Ya, belajar bermain peran. Anda harus memerankan di sini. Nah, di sini Anda punya 2 kali latihan sebagai kepala ruangan. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Minimal 2 kali Anda latihan. Kalau yang pagi ini 1, 2, ini bisa banyak. Kalau yang minimal 2 kali Anda belajar sebagai kepala ruangan. Nah, nanti baru diujikan. Yang merah ini artinya ujian. Ya, ini artinya ujian. Ya, ini ada PT ini ya. Ini ada PK. Ya, jadi ujian. Ya, jadi teman-teman nanti kalau lihat, oh gambarnya ini apa ini? Ya, jadi ini yang merah ini yang ujian. Jadi ujiannya mulai tanggal 22 November. 22 Oktober ya. Ini ya, 22 Oktober ini udah mulai ujian sampai dengan 1 November. Ya. Ini untuk yang 9 orang ya. Nah, ini saya contohkan. Kemudian ini semua berperan. Nah, selama dari sini sampai sini inilah yang Anda membuat nanti persiapan untuk analisis SWOT. Mini risetnya di sini. Jadi Anda siapkan mini risetnya di sini. Anda gali di situ potensi apa yang bisa Anda lakukan untuk kegiatan seminar. Ini kuning ini hari Minggu. Ya.
Nah, kalau di sini hari kedua ini si pagi sampai 5 hari. Ya, ini si pagi. Kemudian bergantian, yang rombongan bawah jadi sip pagi. Nah, sampai sini. Ya, bergantian. Jadi tidak sip pagi, sip siang, sip pagi, sip siang. Karena ada 2 sip. Nah, ketika yang ini sip pagi, sip siang, ini jadi naik. Jadi ya, ini pagi, ini jadi siang. Nah, kemudian tanggal 22 ini ujian. Kalau ujian itu dilakukan setiap pagi, tidak ada ujian dilakukan siang hari. Ya, ujiannya pagi hari. Ujiannya perannya jadi 2 ya. Nah, ini nanti saya beberapa ada revisi ini yang ada sama ya. Ini peran